mendengarkan renungan pagi ini, kita akan bernyanyi dari buku ND 471 ayat 2 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Senin, 24 Oktober 2022, tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, daging kita atau tubuh kita memang lemah, tetapi di dalam kuasa Tuhan kita akan mampu melakukan
pekerjaan serta pemberitaan Injil yang tidak hanya membutuhkan kekuatan tubuh, tetapi sangat memerlukan kekuatan kuasa Tuhan Allah bekerja di dalamnya. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada banyak orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan yang dia sampaikan. Dan ini juga yang mengingatkan kita bahwa dalam pekerjaan pekabaran Injil, pekabaran kabar baik dari Tuhan Allah ke seluruh bumi, baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita tidak hanya membutuhkan kesehatan tubuh, kekuatan jasmani, tetapi yang paling diperlukan adalah bagaimana kita mengimani kuasa Tuhan Allah memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk mewujudkan dan menyatakan pekerjaan pekabaran Injil itu ke seluruh bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, untuk itu kita diarahkan dan diingatkan melalui firman ini. Jangan andalkan dirimu sendiri, tapi tetaplah mengandalkan Tuhan Allah. Tetaplah setia di dalam iman teguhmu kepada Tuhan Allahmu. Agar dengan itu kita sebagai orang percaya tetap yakin dan semangat dan selalu bersuka cita dalam damai sejahtera Tuhan Allah untuk menyampaikan kabar baik ke seluruh bumi, ke seluruh ciptaan. Bahkan menyampaikan kabar baik ke dalam diri kita sendiri agar kita tetap ikut bagian di dalam berkat dan kasih karunia yang dari Tuhan Allah melalui pekabaran Injil yang kita sampaikan. Semangat selalu, setia selalu. Tuhan Allah menguatkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang menyapa kami pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami agar tetap setia dan selalu terus bersemangat di dalam setiap pelayanan yang Engkau izinkan dapat kami lakukan. Benar Tuhan, tubuh kami sangat lemah, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memberikan semangat dan sukacita dalam hidup kami, di dalam kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap pekerjaan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Waktu berjalan dengan begitu cepatnya. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022 ini. Banyak rencana yang sudah tercapai, namun banyak juga yang belum tercapai. Namun marilah kita mengucap syukur melewati semua peristiwa itu. Sebab firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Karena itu, kami mengajak Amang Inang dan semua jemaat HKBP Jati Sampurna untuk bersama-sama mengucap syukur dalam Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna yang akan kita laksanakan pada Minggu 13 November 2022. Sejenak kita akan mendengarkan penjelasan Ketua Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon. Shalom, Horas Amang Inang, Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu Jemaat HKBP Jati Sampurna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna tahun 2022 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, Jemaat HKBP Jati Sampurna dan Jemaat HKBP Gunung Putri atas dukungan doa,
dukungan moral dan material melalui berbagai agenda dan kegiatan yang dilaksanakan panitia sebagai upaya pengumpulan dana sesuai target yang telah kita ketahui bersama, yang akan dipergunakan untuk yang pertama, membantu 5 pendeta di Bonapasogin, pendanaan operasional tahunan gereja kita HKBP Jati Sampurna, dan membantu pendanaan pembangunan rumah dinas pendeta. Acara puncak Pesta Gotilon tahun 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2022. Kami sangat berharap untuk Amang, Inang, Naposobulung, dan anak-anak kami sekolah minggu tetap memberikan dukungan dan mengambil bagian yang terbaik dalam mensukseskan acara Pesta Gotilon tahun 2022. Sebagai wujud nyata ucapan syukur kita atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu, melayani, dan bersaksi adalah tugas panggilan kita semua. Dari tugas panggilan gereja ini, kemudian kita membangun berbagai bentuk program dan pelayanan gereja kita. Menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Adalah menjadi kewajiban kita semua untuk ikut ambil bagian dalam tugas panggilan itu, melibatkan diri dalam memajukan gereja kita lewat kegiatan-kegiatan koinonia, diakonia, dan marturia untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Sang Raja Gereja. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Amin. Horas HKBP, Horas Jati Sampurna. Amang dan Ina, Naposo, remaja, dan sekolah minggu HKBP Jati Sampurna, Doakan dan hadirilah Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna, Minggu 13 November 2022 di Sopo HKBP Jati Sampurna. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini. Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan